Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D di sini akan mempresentasikan mengenai Statement of Cash Flows. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok D terlebih dahulu. Yaitu, yang pertama ada Anggi Islami Siregar dengan NPM 25013010241. Lalu ada Ria Ananda Putri dengan NPM 25013010242. Berikutnya, Alifa Zahra Karunianya dengan NPM 25013010246. Berikutnya ada Indira Saskia Almira dengan NPM 25013010256. Berikutnya ada Ali Yunifitri Dwi Rahayu dengan NPM 25013010257. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pada arus kas. Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas pada arus kas, di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan arus kas atau Statement of Cash Flows secara singkat. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow merupakan ringkasan penerimaan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam periode tertentu, baik 1 bulan maupun 1 tahun. Di dalam laporan ini terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yaitu kas yang terkait langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu kas yang berhubungan dengan sumber modal dan kewajiban. Dengan membagi kas menjadi 3 bagian, kita dapat melihat dari mana perusahaan mendapatkan dana dan bagaimana dana itu digunakan. Nah, di sini saya akan membahas 3 aktivitas utama pada arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas sehari-hari perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Pada bagian ini mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis utama. Adapun contoh penerimaan kasnya yaitu hasil penjualan barang atau jasa, penerimaan bunga, dan dividen. Sementara pengeluaran kas bisa berupa pembayaran gaji karyawan, sewa gedung, biaya listrik, pembelian bahan baku, pembayaran bunga pinjaman, hingga pajak. Nah, selanjutnya atau yang kedua ada aktivitas investasi. Pada bagian ini mencatat penggunaan kas untuk membeli atau menjual aset jangka panjang, serta investasi lain yang bersifat permanen. Adapun contoh kas masuk dari investasi adalah penjualan aset tetap, misalnya tanah, bangunan, atau mesin, dan juga pelepasan investasi jangka panjang. Sementara kas keluar bisa berasal dari pembelian mesin baru, pembangunan pabrik, atau investasi pada perusahaan lain. Misalnya, perusahaan membeli mesin baru senilai 200 juta, maka itu dicatat sebagai kas keluar. Di sisi lain, perusahaan juga menjual sebidang tanah seharga 100 juta, maka itu dicatat sebagai kas masuk. Berikutnya atau yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana dari pemilik maupun kreditor, serta bagaimana mereka membayar kembali kewajibannya. Kas masuk dari pendanaan bisa berasal dari penerbitan saham baru ataupun pinjaman bank. Sedangkan kas keluar bisa berupa pembayaran dividen kepada pemegang saham, pelunasan pokok utang, atau pembelian saham kembali. Misalnya, perusahaan menerbitkan saham baru dan memperoleh dana 100 juta rupiah. Namun di saat yang sama, perusahaan juga membayar dividen sebesar 40 juta kepada pemegang saham. Melalui bagian ini, kita dapat menilai strategi pembiayaan perusahaan, apakah mereka lebih mengandalkan utang atau modal sendiri. Cash Flow Indirect Method. Cash Flow Indirect Method adalah metode penyusunan laporan arus kas yang dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan transaksi non-kas dan perubahan aset serta kewajiban lancar. Sehingga metode ini mengubah data laba rugi berbasis akrual menjadi arus kas berbasis kas.
Tujuan dari penggunaan cash flow indirect method adalah yang pertama, memudahkan perusahaan menyusun laporan arus kas karena sumber datanya sudah tersedia dari laporan laba rugi dan neraca. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga, memberikan insight tentang bagaimana perubahan dalam akun-akun neraca memengaruhi kas. Format statement of cash flows terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periode laporan. Isinya terdapat cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, cash flows from financing activities, dan kas pada awal periode. Langkah pertama untuk membuat cash flow operating activities yaitu kita harus mengetahui net income sebuah perusahaan tersebut. Di sini contohnya adalah Roundel Inc. Dapat diketahui pada periode akhir Desember 31 net income perusahaan ini adalah 108.000 dolar. Setelah kita mengetahui income dari perusahaan Roundel Inc, langkah selanjutnya yaitu kita mencari tahu kenaikan ataupun penurunan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya dan periode saat ini. Kita dapat mencari tahu kenaikan ataupun penurunan pada comparative balance sheet. Setelah kita mengetahui dari kenaikan ataupun penurunan aset maupun liabilitas pada comparative balance sheet, langkah selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam statement of cash flow pada bagian cash flows from operating activities. Pada cash flow operating activities terdiri dari net income, aset, dan liabilitas. Untuk penulisan cash flows from operating activities ini, current asetnya jika mengalami kenaikan, posisinya menjadi lawan, itu dikurangi. Kalau mengalami penurunan, itu dia akan ditambah. Sedangkan pada liabilitas, posisinya tetap sama. Kalau mengalami decrease atau pengurangan, itu maka nilainya tetap dikurangi, minus. Kalau nilainya mengalami kenaikan, berarti tetap ditambah. Contohnya di sini adalah mengalami kenaikan pada akun piutang. Artinya ada lebih banyak penjualan yang belum dibayarkan oleh pelanggan, sehingga membuat kas yang masuk itu lebih sedikit, yang membuat cash flow ini berkurang. Lalu di sini juga ada decrease in accounts payable, pengurangan pada akun utang. Kalau utangnya turun, artinya perusahaan ini membayarkan utang, mengeluarkan kas untuk membayarkan utang, sehingga cash flow-nya otomatis berkurang. Setelah menuliskan setiap nominal pada bagian operating activities, semua yang ditulis dijumlahkan sehingga akan kita dapatkan net cash flow from operating activities. Sekarang saya akan melanjutkan kedua komponen bagian berikutnya, yaitu arus kas atau cash flow dari aktivitas pendanaan dan cash flow dari aktivitas investasi. Yang pertama, dari aktivitas pendanaan atau financing activities adalah semua transaksi yang memengaruhi ekuitas dan liabilitas jangka panjang perusahaan. Intinya ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam mengumpulkan modal dan membayar kembali modal tersebut kepada pemilik atau kreditor. Arus kas dikatakan naik ketika kas masuk terjadi saat perusahaan menerima dana dari pemilik atau kreditor. Contohnya pada saat menerbitkan saham baru atau menerbitkan utang jangka panjang atau obligasi. Dan arus kas dikatakan turun pada saat kas keluar.
terjadi saat perusahaan mengembalikan dana atau membayar imbalan atas dana tersebut. Contohnya pada saat melunasi obligasi, membeli kembali saham, atau membayar dividen. Dari contoh laporan keuangan di atas pada perusahaan Randall Inc., dari aktivitas pendanaannya sendiri dapat kita identifikasi terdapat 3 transaksi. Yang pertama, Randall Inc. melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham sebesar $24.000, di mana kasnya keluar dan menyebabkan arus kas menjadi turun. Yang kedua, Randall Inc. melunasi utang obligasi atau bonds payable sebesar $50.000, di mana kasnya keluar dan menyebabkan arus kas menjadi turun. Yang ketiga, Randall Inc. menerbitkan 4.000 lembar saham atau common stock sehingga menghasilkan kas masuk sebesar $48.000, di mana kasnya masuk dan menyebabkan arus kas menjadi naik. Jadi total bersih dari arus kas yang digunakan dalam aktivitas pendanaan sendiri totalnya $48.000 ditambah dengan $50.000 dikurangi dengan $24.000, di mana hasilnya nanti akan ketemu $26.000 sebagai arus kas turun. Yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activities, adalah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan aset jangka panjang atau non-current assets seperti tanah, gedung, peralatan, atau investasi pada perusahaan lain. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam mengalokasikan dana untuk pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Dari sini, kas dikatakan naik ketika kas masuk terjadi pada saat perusahaan menjual aset jangka panjang. Contohnya menjual tanah, menjual gedung, atau investasi jangka panjang. Dan kas dikatakan turun ketika kas keluar terjadi saat perusahaan membeli aset jangka panjang. Contohnya membeli peralatan baru atau mengakuisisi properti. Dari contoh laporan arus kas Randall Inc. melakukan aktivitas pembelian tanah. Dari contoh laporan keuangan sebelumnya dapat diketahui juga bahwa Randall Inc. melakukan penjualan tanah sebesar $72.000 dan menerimanya sebagai kas masuk dan menyebabkan arus kas menjadi naik. Kemudian juga melakukan pembelian aset tetap berupa tanah dan gedung, membeli tanah senilai $15.000 secara tunai, dan juga membeli gedung senilai $60.000 secara tunai. Keduanya menyebabkan kas keluar dan arus kas menjadi turun. Jadi total bersih dari aktivitas investasi dari Randall Inc. yaitu $72.000 dikurangi $15.000 dikurangi $60.000 sama dengan $3.000, yaitu arus kas bersih dalam aktivitas investasi dari perusahaan Randall Inc. Selanjutnya adalah laporan arus kas metode langsung. Sesuai dengan namanya, penyusunan laporan arus kas metode ini dilakukan secara langsung, yaitu dengan memasukkan semua data yang berasal dari bank maupun buku kas. Nantinya, pelaporan semua golongan penerimaan maupun pengeluaran kas dan aktivitas operasi lainnya akan dimunculkan. Setelah itu, akan diteruskan dengan aktivitas penanaman modal dan pembiayaan lainnya. Bagian aktivitas investasi dan pendanaan dalam laporan arus kas sama persis, baik menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Jumlah arus kas bersih dan aktivitas operasi juga sama, tetapi cara pelaporannya yang berbeda. Beban penyusutan tidak disesuaikan atau dilaporkan sebagai bagian dari arus kas aktivitas operasi. Hal ini karena beban penyusutan tidak melibatkan arus kas keluar. Keuntungan dan penjualan tanah juga tidak disesuaikan
sebagai bagian dari aktivitas operasi. Hal ini karena arus kas dari aktivitas operasi itu ditentukan secara langsung. Hasil kas dan penjualan tanah dilaporkan sebagai aktivitas investasi. Selanjutnya adalah cash received from customer. Peningkatan piutang usaha menunjukkan bahwa penjualan secara kredit melebihi penerimaan kas dari pelanggan. Dengan kata lain, penjualan tersebut tidak menghasilkan kas masuk pada tahun itu. Hal ini dengan demikian, piutang usaha tersebut dikurangi dengan penjualan untuk menentukan penerimaan kas dari pelanggan. Berikutnya yaitu cash payment for merchandise. Untuk penentuannya dapat disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan persediaan dan utang usaha. Penurunan persediaan menunjukkan bahwa barang dagangan yang terjual melebihi barang dagangan yang dibeli. Penurunan utang usaha menunjukkan bahwa pembayaran tunai untuk barang dagangan lebih banyak daripada pembelian secara kredit selama tahun tersebut. Selanjutnya adalah cash payment for operational expense. Cara penentuan pembayaran kas untuk beban operasional adalah beban operasional lainnya tidak termasuk beban penyusutan disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan beban dibayar di muka dan beban aktual. Peningkatan beban aktual yang terutang menunjukkan bahwa pembayaran tunai untuk beban operasional lebih rendah daripada jumlah yang dilaporkan untuk beban operasional selama tahun tersebut. Dengan demikian, peningkatan beban aktual dapat dikurangkan dari beban operasional dalam menentukan pembayaran tunai untuk beban operasional. Selanjutnya yaitu gain on sale of land, di mana penjualan tanah itu termasuk aktivitas investasi. Oleh karena itu, hasil dari penjualan tanah termasuk keuntungan dan dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas investasi. Selanjutnya yaitu interest expense atau beban bunga. Beban bunga dapat disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan bunga yang harus dibayarkan. Jika tidak ada beban bunga yang harus dibayarkan, maka penyesuaian beban bunga tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu cash payment for income taxes, di mana untuk menentukan pembayaran pajak penghasilan dapat disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan pajak penghasilan terutama. Penurunan pajak penghasilan yang harus dibayar menunjukkan bahwa pembayaran tunai untuk pajak penghasilan lebih banyak dari jumlah yang dilaporkan untuk beban pajak penghasilan selama tahun tersebut. Dengan demikian, penurunan pajak tersebut ditambahkan ke beban pajak penghasilan dalam menentukan pembayaran tunai untuk pajak penghasilan atau income taxes. Berikut ini adalah tampilan dari laporan arus kas metode langsung. Yang pertama yaitu ada cash flow from operating activity atau aktivitas operasional. Selanjutnya ada cash flow from used for investing activity atau aktivitas investasi. Selanjutnya ada cash flow from use for financing activity atau aktivitas pendanaan dan hasil akhir. Baik, pertama kita akan membahas tentang spreadsheet atau worksheet dalam penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect methods. Jadi, spreadsheet ini merupakan alat bantu yang biasa digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Walaupun sebenarnya tanpa spreadsheet pun konsepnya tetap sama. Di sini kita bisa lihat contoh data dari perusahaan Randell Inc. untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Langkah-langkah penyusun worksheet-nya adalah sebagai berikut. Step pertama, kita tulis dulu semua akun neraca di kolom accounts. Step kedua, masukkan saldo masing-masing akun per 31 Desember 2017 di kolom pertama dan saldo per 31 Desember 2018 di kolom terakhir. Untuk akun dengan saldo kredit, kita beri tanda kurung. Step ketiga, setelah kita jumlahkan kedua kolom tadi, hasilnya harus 0. Step keempat, kita analisis perubahan dari setiap akun non-kas selama 1 tahun untuk menentukan apakah perubahan tersebut berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Step kelima, setelah tahu jenis aktivitasnya, kita catat pengaruhnya di kolom transaction. Step 6, setelah semua akun non-kas dianalisis, kita masukkan hasil perubahan bersih kas selama periode berjalan. Step 7 atau yang terakhir, kita jumlahkan kolom debit dan kredit pada transaksi. Jumlah keduanya harus sama sebagai tanda bahwa penyusunan worksheet kita sudah benar.
Jadi intinya, pada tahap ini kita menganalisis satu persatu akun non-kas untuk mencari tahu asal perubahan arus kasnya. Hasil analisis ini nantinya tidak dimasukkan ke buku besar, melainkan hanya digunakan sebagai dasar penyusunan laporan arus kas. Biasanya kita mulai dari akun retained earnings, lalu bergerak ke atas. Selanjutnya kita beralih ke akun retained earnings. Di sini kita bisa lihat bahwa saldo retained earnings-nya meningkat dari 202.300 pada 31 Desember 2017 menjadi 282.300 pada 31 Desember 2018. Artinya terjadi kenaikan sebesar $80.000 selama tahun berjalan. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya laba bersih atau net income sebesar $108.000, dan yang kedua adanya dividen kas yang diumumkan sebesar $28.000. Jadi kedua transaksi ini akan muncul di bagian bawah worksheet sesuai dengan jenis aktivitasnya, yaitu ketika laba bersih dicatat sebagai bagian dari arus kas dari aktivitas operasi, dan sedangkan dividen yang diumumkan dicatat sebagai aktivitas pendanaan. Jadi perlu dicatat bahwa nilai dividen 28.000 ini nantinya masih akan disesuaikan lagi dengan jumlah kas dividen yang benar-benar dibayarkan selama 1 tahun tersebut. Lalu yang terakhir, kita akan membahas entry dari akun-akun non-kas lainnya. Proses pencatatan kurang lebih sama seperti yang sudah kita bahas di akun retained earnings, yaitu kita analisis perubahan setiap akun, lalu tentukan pengaruhnya terhadap arus kas. Contohnya, yang pertama adalah perusahaan mengeluarkan saham senilai $48.000 yang tercatat sebagai aktivitas pendanaan. Kemudian ada obligasi senilai $50.000 telah dilunasi, juga termasuk dalam aktivitas pendanaan. Ada peningkatan utang dividen sebesar $4.000. Penurunan utang pajak sebesar $500 termasuk dalam aktivitas operasi. Depresiasi gedung sebesar $7.000 juga termasuk aktivitas operasi karena tidak melibatkan arus kas langsung. Pembelian gedung sebesar $60.000 dan pembelian tanah sebesar $15.000 merupakan aktivitas investasi. Penjualan tanah senilai $72.000 juga termasuk investasi, sedangkan keuntungan dari penjualan tanah dicatat sebagai bagian dari aktivitas operasi. Jadi, setelah semua akun dianalisis dan dicatat, maka semua aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan akan terlihat jelas pada bagian bawah worksheet. Lalu langkah terakhir adalah memastikan bahwa total kolom debit dan kredit pada transaksi bernilai sama. Jika sama, berarti worksheet kita sudah benar dan siap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan arus kas.